Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih di channel YouTube kami. Saluran yang menceritakan kisah-kisah maupun pengalaman hidup yang dapat menjadi refleksi bagi kita semua dalam mengurai segala hal, semata-mata untuk kebaikan dan memaparkan tujuan hidup kita yang sebenarnya di dunia ini. Baiklah sahabat setia, untuk kali ini kami akan membahas tentang ayat-ayat Allah yang tersirat, yaitu dengan kisah yang berjudul Perbedaan. Diciptakan oleh Allah perbedaan di dunia ini pasti ada maksud dan tujuannya. Sekarang tinggal bagaimana manusia menyikapi kodrat perbedaan ini. Allah Maha merencanakan terhadap makhluknya. Oleh karena itu, kita harus mencari ilmunya. Alasan Allah menciptakan perbedaan yang kemudian bisa menimbulkan pertikaian yang tak pernah ada putusnya. Maka di sini akan kami coba uraikan. Semoga bisa bermanfaat agar kita bisa mengendalikan diri dalam menghadapi perbedaan. Di dunia ini terdiri dari unsur-unsur yang dapat dengan mudah kita pahami, yaitu unsur api, air, tanah, dan udara atau angin. Keempat unsur tersebut adalah kodrat Allah. Artinya api tidak bisa jadi air. Begitu pula air tidak bisa dipaksakan jadi tanah. Begitu selanjutnya, masing-masing mempunyai fungsi dan peran di alam semesta. Demikian manusia memiliki kodratnya sendiri-sendiri. Ada jiwa yang seperti api, sifatnya menyala-nyala. Ada yang berjiwa seperti air yang sifatnya tenang dan mengalir. Kemudian ada yang berjiwa seperti tanah, umumnya bersifat percaya diri tinggi. Sedangkan yang berjiwa udara atau angin yang bersifat tidak terduga-duga, sering berubah-ubah. Semua itu diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain, bukan untuk saling bertentangan. Artinya saling bergantung yang dapat memberikan makna, saling memahami dan menghormati perbedaan. Lalu apa yang terjadi jika kita mengedepankan rasa aku di atas semuanya? Dengan adanya rasa aku lebih, maka dijadikan alasan untuk menyerang dan bertikai untuk mempertahankan ego. Seperti jiwa api. Contohnya, karena memiliki sifat semangat tinggi, biasanya menganggap yang lainnya lebih rendah. Begitu pula yang lainnya, yang memiliki kelebihan masing-masing. Lalu bagaimana mengendalikan rasa aku dalam diri kita? Kita harus tahu, mengerti mengenal diri. Yang bisa mengendalikan rasa aku adalah diri kita sendiri. Selalu ingat, apa yang kita miliki, pasti akan kita tinggalkan. Sewaktu-waktu kita akan mati. Untuk mengendalikan rasa aku ini, kita harus latihan. Sedikit demi sedikit, dan terus-menerus, selama kita masih memiliki nafas. Seperti pada cerita kali ini, tetaplah di channel dan saluran ini. Kami akan menceritakan pengalaman seseorang teman lama yang pernah terjadi di lingkungannya. Sebut saja Pak Subehan, seorang pengusaha jasa konstruksi yang sukses. Dia mempunyai istri bernama Lela, dan dua orang putra bernama Aldi dan Aldo, yang berumur 12 tahun. Pak Subehan baru 5 tahun ini menjadi orang kaya. Dulunya dia hanya seorang mandor bangunan. Entah mendapat borongan apa, Pak Subehan menjadi kaya raya. Rumah yang dulu luasnya hanya 90 meter persegi, sekarang menjadi 1000 meter persegi. Tanah di sekitarnya dibangun rumah yang mewah. Pak Subehan yang dulu dikenal sebagai orang yang peduli pada lingkungan dan tetangga sekarang kelakuan. Penampilan dan gaya bicaranya sudah berbeda. Anak dan istrinya mulai dibatasi dalam bergaul dengan tetangganya yang tidak sepadan dengan mereka. Menurut cerita pembantu, Pak Subehan beranggapan kalau kita bergaul dengan orang miskin, bisa ketularan miskin. Semua tetangga Pak Subehan enggan bergaul dengannya karena ia sudah menjadi sombong. Dini hari sekitar pukul 1, masyarakat sekitar dikejutkan suara teriakan minta tolong. Tolong! Pak Slamet sebagai ketua RT bergegas mencari sumber teriakan tersebut. Ternyata dari dalam rumah Pak Subehan terlihat kobaran api. Pak Slamet dengan cepat menelpon pemadam kebakaran dan mengerahkan warganya untuk masuk ke rumah Pak Subehan untuk memberikan pertolongan. Karena pintu gerbangnya terkunci, mereka mendobraknya. Sebenarnya mereka setengah hati untuk menolong, tetapi karena dorongan Pak Slamet mereka mau membantu. Istri dan anak Pak Subehan sudah di halaman mereka menangis minta tolong, sedangkan Pak Subehan masih terjebak di dalam rumah. Pak Slamet langsung menerobos kobaran api, kemudian naik ke lantai 2 rumah Pak Subehan. Ditemukan Pak Subehan sudah terkulai lemas, kehabisan nafas. Kemudian tubuh Pak Subehan dibopong dan dibawa keluar rumah. Pak Subehan mengalami luka bakar yang cukup serius
dan segera dibawa ke rumah sakit oleh Pak Slamet. 2 mobil pemadam kebakaran sudah tiba. Akhirnya mereka bisa menguasai api. Rumah tersebut separuh terbakar, sedangkan Pak Subehan sedang dirawat di rumah sakit. Setelah selesai, Pak Subehan dipindah ke kamar perawatan. Tangan Pak Slamet dipegang terus oleh Pak Subehan sambil menangis dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dia juga meminta maaf atas kesalahannya selama ini dengan penuh kesabaran. Pak Slamet mengatakan, "Aku tetap sahabatmu dulu, ataupun sekarang. Apapun kesalahanmu, sudah kumaafkan." Menurut cerita warga, Pak Slamet ini dulu adalah sahabat Pak Subehan, waktu masih sama-sama miskin. Selama ini sehingga menimbulkan pertengkaran adalah nafsu rasa akumu. Kau anggap orang kaya lebih mulia daripada orang miskin. Kamu sudah tidak membutuhkan orang lain, karena semua bisa kamu beli dengan uang. Sekarang kamu tahu bahwa yang menolong kamu justru tetanggamu yang miskin. Bersyukurlah Allah masih sayang kepadamu. Dengan suara lirih Pak Subehan bertanya, "Kenapa kamu masih mau menolong temanmu yang selalu menghinamu?" Sambil tersenyum, Pak Slamet menjawab, "Karena dalam menghadapi apapun, aku selalu kembali ke subjek yaitu Allah. Waktu kamu mencaci dan menghinaku dulu, kuanggap kamu adalah lewatan Allah dalam menguji kesabaranku saja. Sikap dan tindakanku masih sama terhadap kamu saat kamu miskin ataupun kaya. Walau kamu tidak mau mendekati aku lagi, aku tetap mau menolong kamu saat kamu membutuhkan pertolongan." Pak Subehan pun menangis mendengar kata tersebut. Dalam hati ia lalu berdoa semoga Allah memaafkan kesalahannya dan memberikan kesempatan untuk berubah. Nah, dengan cerita tadi kita dapat mengambil hikmah dan pesan dari cerita tersebut, sehingga dapat menjadikan pelajaran buat kita semua. Untuk bisa menerima perbedaan terlebih dulu, kita harus mampu melaksanakan ikhlas dan syukur. Karena manusia yang mampu melaksanakan ikhlas dan syukur, di dalam dirinya akan tercermin sifat kasih sayang dan menganggap dirinya sebagai manusia yang tidak sempurna. Haruslah kita sadari bahwa manusia tidak bisa merubah kodrat mereka. Kodrat adalah mutlak hak Allah. Kewajiban kita hanya irodat. Perbedaan merupakan rahmat dan karunia dari Allah untuk menyadarkan manusia bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Semua saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kesadaran inilah yang akan menimbulkan rasa kasih sayang dalam diri. Setiap manusia bisa mewujudkan perdamaian dunia. Namun apa yang terjadi apabila Allah menciptakan kita semua sama? Mungkin tidak akan ada lagi keseimbangan di dalam kehidupan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya, agar kamu dapat cerita-cerita selanjutnya dari channel kami.